The renewing of the mind. Romans 12:2 explain about this. Pembaruan akal budi. Paulus sedang menulis dari dalam kekaisaran paling berbahaya di dunia. Seorang pria yang pernah dipukuli, karam kapal, dipenjarakan. Seorang pria yang telah melihat orang-orang yang ia kasihi metong demi apa yang mereka percayai. Seorang pria yang belum lama sebelumnya justru menjadi orang yang melakukan pembunuhan itu sendiri. Ia tahu bagaimana rasanya dibentuk oleh sebuah sistem. Ia sendiri pernah dibentuk sepenuhnya oleh sistem itu, dengan keras dan penuh kekerasan. Lalu dalam suatu momen, di sebuah jalan, semuanya jadi terbuka. Ia melihat sesuatu yang begitu besar, begitu nyata, sehingga ia tidak hanya mengubah apa yang ia percayai, tetapi mengubah siapa dirinya. Dan sekarang, ia duduk di sebuah kota yang dipenuhi kebisingan, kekuasaan, perdagangan, dan korupsi, menulis surat kepada sekelompok orang yang sedang mencoba bertahan hidup di dalam sistem yang sama. Ia tahu masalah mereka bukan karena kurang informasi, bukan karena mereka tidak berusaha. Masalahnya adalah ada sesuatu di balik usaha mereka yang masih menjalankan program lama. Jadi, Paulus menulis satu kalimat yang jika benar-benar dipahami akan menjelaskan mengapa setiap usaha perubahan terasa seperti tidak pernah benar-benar berhasil. Ya, dia namanya Paulus. Dan kalimat itu adalah berikut ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu ditulis pada tahun 57 Masehi. Tapi saya rasa ini mungkin adalah dirimu tadi malam. Kamu duduk sendirian di ruang yang sunyi ya. Sudah larut malam, rumah terasa tenang, semua orang sudah tidur. Tapi kamu masih terjaga. Kamu sudah terjaga selama 1 jam, nggak bisa tidur. Bukan karena kebisingan, tapi karena sebuah pikiran. Pikiran yang sama seperti kemarin dan hari yang sebelumnya. Pikiran tentang hubunganmu, pekerjaanmu, atau versi dirimu yang terus kamu janjikan untuk, aku mau tinggalin inilah. Tapi kamu tahu apa yang seharusnya dilakukan. Kamu tahu ayat itu, Roma 12 ayat 2. Kamu pernah mendengarnya dalam khotbah, melihatnya di tampilan handphone, ngetik bahkan di note atau catatan. Ya. Jadi kamu melakukan apa yang kamu pikir Paulus maksudkan. Kamu coba mengganti pikiran itu. Aku tidak cemas, aku tidak pahit, aku bukan orang seperti itu lagi. Ya, ini kita sudah bahas di siaran live sebelumnya ya. Jadi pantau terus tentang siaran ini dan follow bagi yang belum follow ya. Bagikan kepada teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kamu bernafas, kamu berdoa, kamu mencoba, dan untuk sesaat, mungkin bahkan beberapa hari itu berhasil. Sampai pikiran itu datang kembali. Kali ini lebih keras. Dan kamu kembali duduk di ruangan sunyi itu, bertanya-tanya mengapa ayat itu tidak bekerja. Roma 12 ayat 2. Bertanya apakah masalahnya ada pada ayatnya atau pada dirimu. Inilah yang ingin saya katakan malam ini. Ayat itu tidak rusak. Firman Tuhan itu tidak rusak. Tapi cara hampir semua orang yang diajarkan untuk menerapkan memang salah caranya. Dan itulah yang akan kita perbaiki sekarang. Mari kita perlambat satu kata. Kata yang digunakan Paulus untuk berubah. Perubahan akal budi. Renewing your mind. Itu adalah kata Yunani dari metamorfo. Metamorfo.
Kamu kenal bagian dari kata ini di Roma 12 ayat 2. Metamorfosis, pernah dengar ya? Yes. Kata yang sama dipakai ketika ulat menjadi apa? Kepompong. Kepompong menjadi apa? Kupu-kupu. Kata yang sama digunakan dalam Injil ketika Yesus dimuliakan di atas gunung dan rupanya berubah. Metamorfo bukan kata yang ringan. Itu tidak berarti memperbaiki diri. Tidak berarti berusaha lebih keras. Tapi itu berarti perubahan bentuk yang mendasar. Bukan perubahan perilaku, tapi perubahan eksistensi, keberadaan. Pikirkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepompong, coba pikirin. Seekor ulat nggak langsung jadi kupu-kupu. Dan dengan pakai cara menggertakkan gigi, enggak. Dia tidak mendisiplinkan dirinya sampai tumbuh sayap. Enggak. Sesuatu terjadi di dalam diri ulat yang di dalam kepompong. Di tempatnya yang gelap, di tempat yang tersembunyi. Dan ketika ulat dalam kepompong itu keluar, ia menjadi makhluk yang benar-benar berbeda. Setuju ya? Perubahan itu terjadi di dalam kepompong sebelum terlihat di luar. Nah, menarik ini. Ya. Thank you buat teman-teman yang join di sini. Iya. Selamat mendengarkan ya, menyimak ya. Kita isi hati pikiran kita sebelum tidur istirahat dengan firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Kita lanjutkan ya. Sekarang lihat kontras yang Paulus buat. Jangan menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah. Kata untuk menjadi serupa adalah suskematizo. Suskematizo. Skematizo. Yang berarti ditekan dalam cetakan. Seperti logam yang dibentuk oleh pola di sekelilingnya. Kamu tidak memilih untuk ditekan. Cetakan itu bekerja sendiri. Terus-menerus. Secara pasif. Itulah yang dunia lakukan. Setiap kita scroll sosial media ya. Setiap berita utama. Setiap percakapan yang diam-diam memberitahumu apa yang harus diinginkan. Apa yang harus ditakuti. Siapa dirimu. Maka dunia adalah sebuah cetakan. Ya. Jika kamu tidak secara aktif diubahkan dari dalam, cetakan itu sedang bekerja atas dirimu. Dibentuk. Kamu dibentuk oleh dunia ini. Nah, berubahlah seperti kepompong tadi. Ulat di dalam kepompong. Ya. Entah kamu sadar atau tidak. Nah, disinilah ayat Roma 12 ayat 2 itu jauh lebih dalam daripada yang biasa diajarkan. Paulus berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Transform by renewing your mind. Dan ketika kebanyakan orang mendengar perbaharui pikiranmu, nah inilah yang dibilang neuroteologi ya, yang seperti ada di atas ini nih ya. Perbaharui pikiranmu, mereka berpikir di tingkat yang level permukaan aja, mengganti pikiran negatif dengan yang positif. Mengucapkan firman melawan kecemasan. Mengubah apa yang secara sadar kamu katakan pada dirimu sendiri. Itu nggak salah. Itu penting. Tapi itu baru setengah dari rumah. Karena pikiranmu bukan hanya satu bagian. Pikiranmu memiliki dua bagian. Oke, kita bahas nih. Pikiran sadar adalah bagian yang kamu ketahui. Itulah yang sedang kamu pikirkan sekarang. Kata-kata yang sedang terbentuk saat kamu membaca Roma 12 ayat 2 ini. Pendapat yang sedang kamu bentuk tentang apa yang saya katakan. Itu adalah pikiran sadar. Dan itu baru lantai
permukaan aja. Tetapi di bawah lantai itu ada yang lebih dalam, namanya apa? Alam bawah sadar, subconscious mind. Tadi conscious mind adalah pikiran sadar, yang kedua adalah subconscious mind, alam bawah sadar. Disinilah semua hal hidup yang tidak sedang kamu pikirkan secara aktif. Pertama apa? Habits kita, kebiasaan kita, respon otomatis kita, asumsi terdalam tentang dirimu, tentang uang, tentang apa yang layak kamu dapatkan, tentang apa yang mungkin terjadi dalam hidupmu. Semua itu ada di sana, di subconscious mind. Berjalan terus tanpa kamu sadari. Jadi contohnya gini, ingat saat pertama kali belajar mengemudi, ya kan? Motor mungkin atau mobil, setiap gerakan dilakukan dengan sadar, betul nggak? Cek spion, nyalain lampu sen, cek lagi, putar setir perlahan, masuk ke gigi 1, gigi 2. Kalau sekarang sih udah metik ya, tapi tetap aja pakai secara sadar kan? Pencet dulu tombolnya untuk on off. Pikiran sadar bekerja keras. Tapi setelah bertahun-tahun setir mobil, setir motor, kamu bisa masuk ke parkiran sambil ngobrol, sambil telepon mungkin, mikirin makan malam, atau sambil nyanyi. Tanganmu tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu diperintah. Benar gak? Yang merasakan seperti itu coba tulis di komentar. Iya benar, udah tahu begitu. Ya. Nah itu alam bawah sadar, subconscious mind. Alam bawah sadar yang bekerja. Alam bawah sadar yang mengambil alih program dirimu. Nah, jadi ada naskah-naskah skrip yang dimasukkan ke dalam subconscious mind. Yang diucap ulang-ulang, dipikirkan ulang-ulang, dilakukan berulang-ulang. Nah, sekarang terapin itu pada cara kamu dibesarkan. Setiap lingkungan tempat kamu tumbuh sedang mengajarimu sesuatu. Lingkungan rumah, lingkungan teman. Bukan di ruangan kelas, bukan lewat buku pelajaran, tapi lewat detail kehidupan sehari-hari. Bagaimana uang dibicarakan atau tidak dibicarakan. Bagaimana konflik ditangani atau dihindari. Apa artinya kerja keras? Seperti apa kesuksesan itu? Berapa nilai dirimu? Ya, berapa banyak talentamu? Kamu menyerap semua ke dalam subconscious mind atau alam bawah sadar. Sekarang semuanya berjalan otomatis tanpa kamu sadari bahwa program itu ada. Nah, pikirkan ini. Seseorang dibesarkan dengan pola pikir, aduh kekurangan terus nih tentang uang. Bisa aja dia diberi $1 juta, tapi secara statistik dalam beberapa tahun uang itu habis. Sering ya? Coba siapa yang pernah lihat tayangan beberapa film lah, short gitu. Orang-orang yang dari masa lampaunya kelam gitu ya, lalu dapat lotre yang banyak, sehingga kaya raya bisa beli mobil, rumah, dan beberapa tahun kemudian kembali ke kismin, alias miskin lagi gitu. Coba komentar ya, tulis di komentar yang pernah nonton itu. Ya. Jadi bukan karena mereka sembrono tentang uang, tapi itu di permukaan, di conscious mind. Karena program di subconscious mind terus membuat keputusan-keputusan kecil. Nah, setiap kali mereka melihat uang itu, ada sesuatu dalam diri mereka yang berkata, ini bukan milikku. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan ini. Orang seperti aku tidak mempertahankan hal seperti ini. Jadi mereka tidak memutuskan untuk berpikir seperti itu. Mereka diprogram untuk berpikir. Saya selalu kekurangan, kata mereka begitu. Nah, dan sampai program
di subconscious mind itu berubah, maka perilaku di conscious mind, di permukaan, akan terus kembali ke pola lama. Kamu bisa ngaku setiap pagi, aku diberkati, aku dikasihi, sangat dikasihi, tapi tetap membuat keputusan keuangan yang sama seperti sebelumnya. Karena pengakuan itu menjangkau pikiran sadar. Ya, tapi alam bawah sadar, subconscious mind, tetap menjalankan kode lamanya. Ini mengapa instruksi atau perkataan Paulus begitu tepat. Dia tidak berkata perbaharui pikiran-pikiranmu. Dia berkata perbaharui akal budimu. Seluruhnya, lantai atas, lantai bawah. Lantai permukaan, lantai bawah. Yaitu conscious mind dan subconscious mind. Di permukaan dan di fondasi. Dan ini membuat lebih serius adalah sebagian besar program di alam bawah sadarmu bukan kamu yang nulis. Nah, program itu ditulis untukmu oleh orang-orang yang membesarkanmu. Yang juga diajar oleh orang-orang sebelum mereka. Turun-menurun. Nah, paham ya? Itu loh. Jadi, pola didik, pola asuh, pola ajar. Mantap, menarik ya. Terima kasih yang masih terus bertahan sampai selesai siaran live ini. Ya. Nah inilah yang Paulus maksud ketika dia berkata jangan menjadi serupa dengan pola dunia ini. Ya, karena pola dunia bukan hanya ada di budaya dan media, itu juga ada di rumahmu dalam cara apa ya? Ya cara-cara lama lah yang diceritain ulang-ulang gitu. Misalnya contoh ya, kan kita sering dengar banyak orang mengatakan di misalnya kalangan-kalangan yang middle low ya, mereka selalu mengucapkan ulang-ulang, nah kita tuh orang kismin, kita tuh nggak bisa nanti jadi orang yang besar, orang yang berhasil. Nah, itu akan terus menerus diulang, direkam. Sebaliknya orang-orang yang kaya akan bertambah kaya gitu, karena ya subconscious mind selalu diisi dengan perkataan ya kamu sukses besar, ayo berbisnis ini, kita layak jadi pemenang, lebih dari pemenang. Jadi itulah kita dapatkan dari turun-temurun ininya. Nah, pola-pola itu ditekan ke dalam dirimu sebelum kamu cukup dewasa untuk memilih. Iya kan? Masa kita kecil, waktu kita masa kecil ya, itu banyak sekali kan naskah-naskah atau skrip-skrip yang terus ditanam oleh orang tua atau kakek, nenek, teman, tetangga masa kita kecil. Ya. Pola yang sama akan muncul juga kepada anak-anakmu. Bukan karena kamu tuh jahat, tapi karena program itu terus berjalan kecuali seseorang menghentikannya. Program apa? Iya, perkataan misalnya ya. Saya suka cerita di seminar-seminar ataupun di workshop-workshop bahwa kita perkatakan, aduh kalau tangan gatel, kenapa ya? Oh mau dapat duit banyak. Oh kalau mata kedut-kedut yang kanan atas, oh itu akan kata nenek itu begini gitu. Yaitu kata nenek yang zaman dulu, tetapi diperkatakannya sekarang. Jadi otak mengkonfirmasinya sekarang. Ya, nah inilah kenapa makanya seorang itu bisa jadi adalah kita yang menghentikan dari turun-temurunnya pola ajar yang belum benar. Ya, jadi bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana sebenarnya memperbaharui pikiran itu? Lantai permukaan dan lantai pondasi, conscious mind dan subconscious mind. Bukan hanya di conscious mind. Nah, Paulus memberi kita ayat kedua yang membuka semuanya.
Di mana? Di 2 Korintus 10 ayat 5. Meruntuhkan segala angan-angan dan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Perhatikan apa yang ia katakan di awal ayat 2 Korintus 10 ayat 5 ini. Meruntuhkan. Bukan menutupi. Bukan mengelola. Bukan mentoleransi angan-angan. Tapi meruntuhkan segala angan-angan dan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, pembaruan pikiran bukan hanya penambahan. Itu juga pengurangan. Ya. Pertama, kamu harus mengenali hal yang salah. Pertama apa? Hal yang salah itu kayak apa? Imajinasi yang salah, pikiranmu, asumsi yang salah. Cuman kira-kira, itu kenapa ya? Itu kenapa ya? Tapi asumsinya salah. Atau kebohongan warisan. Maksudnya kebohongan warisan bukan warisannya bohong gitu ya. Tapi kebohongan yang diwariskan gitu, berbohong gitu ya. Lalu secara aktif kita merobohkannya, mengusirnya, memberi ruang yang baru seperti ulat yang tadi menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Nah, firman Tuhan lagi di Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang berpikir dalam hatinya, coba, dalam hati bisa berpikir. Coba. Sebab seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Wow, gimana men? Di hatinya tuh berpikir. Itulah sebabnya, nyambung nih ayatnya nih, Amsal 23 ayat 7 dengan Roma 10 ayat 8. Firmanku dekat dengan mulutmu, dekat dengan hatimu. Wah, dahsyat. Tambah lagi satu ayat, Amsal 23 ayat 23. Berkata, belilah kebenaran. Wih, kebenaran dibeli. Dan jangan menjualnya. Juga hikmat, didikan, dan pengertian. Wow, dahsyat. Belilah kebenaran. Kata beli memberitahu sesuatu yang penting. Kamu tidak mendapatkan kebenaran secara gratis. Bukan karena Tuhan meminta bayaran, bukan. Tapi karena menerima kebenaran mengharuskanmu melepaskan sesuatu. Oke? Kamu menukar kebohongan masa lampau, segala tipu daya dengan kebenaran. Kamu menyerahkan keyakinan palsu, keyakinan yang salah, yang sudah kamu bawa bertahun-tahun, yang terasa seperti identitas kamu, padahal bukan. Lalu kamu menerima apa yang sebenarnya nyata sebagai gantinya. Itulah transaksinya. Itulah pembaruan tentang kebenaran. Nah, ini seperti memperbaharui software komputer ya. Siapa di sini yang senang, bukan senang ya, rutin lah setiap hari kerja di depan komputer, laptop gitu ya. Tahu ya software komputer ya, selalu update kan, apalagi di handphone, update ya. Nah, kamu nggak bisa cuma nulis kode baru di atas kode yang rusak. Jadi kayak flash disk gitu, kayak ditiban. No, kamu temukan dulu file yang rusak, dihapus file yang rusak, lalu menginstall versi yang benar. Urutannya ini nih yang penting. Kenali, hapus, ganti dengan yang benar. Jadi kalau update itu kan begitu. Untuk update ada, kalau bahasa ininya bug, bug, bug. Bug. Ini kalau ada kesalahan-kesalahan kode ditemukan, setelah ditemukan dihapus, baru
isi yang kode yang baru. Ya kan? Kalau zaman dulu virus ada antivirusnya. Kenali dulu gelagat-gelagat dari kode-kode berbentuk virus di komputer. Lalu setelah ditemukan, dihapus, diisi dengan yang antivirus yang baru. Keren. Ya, sama juga dengan rumah kan. Rumah tua mau dibangun lagi, 1 lantai ke atas, 1-2 lantai ke atas, maka dia akan dirobohkan dulu. Atau dia mau ngecat, ya itu dibersihin dulu tuh temboknya untuk dapat bisa mengecat yang warna yang baru. Nah, kebanyakan orang hanya melakukan langkah ketiga, yaitu apa? Mereka coba memasang kebenaran di atas fondasi yang rusak. Wah, terus bertanya-tanya, kenapa sistemnya terus crash? Ya bermasalah lah. Ya, bukan kita menambal. Kalau jalanan bolong itu bukan kita nambal. Nah, meruntuhkan imajinasi berarti jujur tentang apa yang sebenarnya kamu imani, kamu percaya. Bukan apa yang kamu katakan, kamu percayai di gedung gereja. Tetapi apa yang kamu percayai ketika semuanya salah, apa yang kamu percaya tentang dirimu sendiri, apa yang otomatis kamu pegang saat tekanan datang. Itu programnya. Sampai kamu bisa menamainya, dan kamu bisa meruntuhkan hal-hal yang tidak baik, tidak benar itu. Nah, inilah kebenaran yang lebih sulit. Kamu bisa memahami semua ini secara intelektual dan tetap tidak berubah. Psikolog memahami alam bawah sadar, subconscious mind. Mereka punya kerangka dan istilah untuk itu. Tetapi memahami penjara tidak membuka pintunya. Di mana? Subconscious mind. Jadi apa yang Paulus gambarkan bukan teknik pengembangan diri, bukan. Ini adalah renovasi rohani. Pembaruan pikiran membutuhkan firman Tuhan yang bekerja dari dalam. Bukan hanya informasi, tapi transformasi. Itulah makanya Roma 12 ayat 2 kan. Be transformed by renewing your mind. Nah, ngomong-ngomong buat teman-teman yang ingin juga mengasah berbahasa Inggris ya, ingin mengasah berbahasa Inggris, silakan teman-teman cek ada di keranjang di sini, ya, buku dan juga berhadiah Zoom meetingnya dan pertemuan e-course-nya untuk speaking English, ya, ada di sini, silakan. Ya, saya sekarang lagi pegang juga Alkitab yang 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Bagi semua teman-teman yang senang mengembangkan dirinya dan bisa lebih lancar lagi berbahasa Inggris, bukan hanya membaca Inggris tapi berbicara Inggris, silakan join ya. Beli bukunya dan juga ada e-course-nya dan juga tatap muka lewat Zoom bersama Master Stevie Lengkong. Oke. Kita lanjutkan ya. Ada kuasa khusus dalam firman Tuhan yang melakukan sesuatu di alam bawah sadar, di subconscious mind, yang tidak bisa dijangkau oleh terapi apapun, terapi apa saja. Firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 12 menyebut firman itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata 2. Firman itu masuk jauh ke dalam program lama yang tinggal di sana. Wow. Nah, sebelum saya lanjut, coba berhenti sejenak. Apa yang baru saya jelaskan saat kamu nyadarin ada program di dalam dirimu yang tidak kamu pilih, beberapa dari kamu mungkin merasakan sesuatu yang berubah ketika saya mengatakannya. Kamu scanning, ya kan, di dalam dirimu. Coba tulis dong komentar di bawah.
ceritakan satu keyakinan tentang dirimu yang mulai kamu sadari sebenarnya bukan milikmu. Nanti saya bacain semua itunya, ya. Dan jika pengajaran seperti ini yang menggali firman lebih dalam dan bukan hanya di permukaan adalah yang kamu cari, follow ya, follow akun ini, dan juga nanti ada di YT, YouTube, subscribe gitu ya. Karena itulah yang kami lakukan di setiap video. Oke, tulis komentar kamu juga apa false belief yang kamu miliki selama ini dan kamu diubahkan oleh firman Tuhan ataupun siaran live pada malam hari ini. Oke. Sekarang kita akhiri dengan ini. Lihat lagi bagian akhir dari Roma 12 ayat 2. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah bagian yang hampir nggak pernah dibicarakan orang. Hasil dari pikiran yang diperbarui bukan hanya perilaku yang lebih baik, bukan. Tetapi kejelasan, kemampuan untuk menguji, membedakan, dan mengenali apa yang sungguh baik dan benar. Uji dengan firman Tuhan. Ya. Itulah sebabnya mengapa banyak orang percaya, bahkan yang sungguh-sungguh dan setia, masih merasa bingung tentang hidup mereka. Bingung tentang keputusan, arah hidup, dan apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Mereka terus bertanya, apa sih kehendak Tuhan bagi hidupku? Dan Paulus berkata, jawabannya tidak tersembunyi darimu. Kamu belum bisa melihatnya karena lensamu masih kotor. Apa itu lensa? Yaitu pikiran. Pikiran adalah lensanya. Ketika pikiran dibentuk oleh pola dunia, oleh ketakutan, oleh mentalitas kekurangan, mental kismin, mental miskin, oleh program yang diwariskan tentang kegagalan, tentang keterbatasan, semua yang kamu lihat menjadi terdistorsi, terganggu. Tapi ketika pikiran sungguh-sungguh dibaharui, seperti ulat tadi masuk ke pompong dan jadi kupu-kupu. Conscious mind dan subconscious mind berubah. Kamu mulai mengenali kebaikan di tempat yang sebelumnya hanya terlihat ancaman. Kamu mulai melihat pintu terbuka di tempat yang sebelumnya hanya terlihat tembok. Kamu mulai mengetahui dengan kejelasan yang bahkan mewujudkan dirimu sendiri apa yang benar. Apa langkah berikutnya, apa yang berasal dari Tuhan. Jadi, mari lebih spesifik. Seperti apa memperbaharui pikiran di conscious mind dan subconscious mind dalam kehidupan sehari-hari. Itu terlihat dari menjaga apa yang pertama kali masuk ke pikiranmu di mana? Pagi hari. Jaga. Apa? Yes. Pagi hari, apa yang masuk ke pikiranmu? Sebelum handphone, sebelum berita, sebelum algoritma sosial media ngambil perhatian kamu. Apa yang masuk ke pikiranmu dalam 20 menit pertama setelah bangun tidur menentukan kerangka untuk seluruh harimu. Halo? Itu bukan sekedar motivasi. Begitulah otak bekerja. Itu terlihat dari kejujuran total tentang diet konten kalau bahasa ini. Bukan apakah konten itu boleh atau tidak, bukan. Tapi apakah itu sedang membangun pikiran yang mampu membedakan, memfilter. Karena alam bawah sadar
tidak menyaring. Alam bawah sadar merekam. Nah, semua yang masuk akan tersimpan. Ini nyambung ya dengan gelombang otak. Jadi silakan teman-teman juga cek di toko di Otak Juara tentang buku gelombang otak. Ya, buku itu bagus sekali untuk bagaimana apa yang terjadi di otak saat kita berdoa, saat kita worship, saat kita membaca firman Tuhan. Oke. Dan jangan lupa terus untuk nonton siaran live ini, like, kasih komen di semua video atau konten yang memberkatimu, dan bagikan kepada banyak orang. Oke? Sedikit lagi, kita akan selesai. Itu terlihat dari keterlibatan yang lambat dan berulang dengan firman Tuhan. Bukan sekedar membaca cepat demi kenyamanan, cepet-cepet aja baca firman Tuhan. Tapi, apakah firman Tuhan itu tinggal cukup lama di dalam subconscious mind? Sampai firman Tuhan itu menantang asumsi-asumsi yang salah, yang lama, pikiran-pikiran false belief yang salah, sampai menjangkau ke kedalaman lagi. Ya, itu terlihat dari keberanian bertanya pada diri sendiri. Coba ya, kamu tanya ke diri sendiri. Dari mana ya false belief ini berasal? Warisan cerita-cerita yang kayak gini. Siapa yang ngajarin hal ini tentang diriku ya? Apakah ini suara Tuhan atau suara orang yang pernah melukai hatiku ya 20 tahun lalu? Apakah ini hikmat atau hanya program yang belum pernah kupersoalkan? Dan itu juga terlihat dari ketekunan. Karena pembaruan pikiran bukan sebuah peristiwa. Itu adalah arah hidup. Lambat, konsisten, mungkin tidak terlihat glamor, tapi terus bertumbuh. Setiap kebenaran yang kamu terima sebagai ganti dari kebohongan, mengubah struktur cara berpikirmu. Setiap imajinasi yang kamu runtuhkan, memberi lebih banyak ruang bagi kejelasan. Setiap kali firman Tuhan yang masuk, segala sesuatu itu disesuaikan. Sesuatu diperbaiki jauh di dalam tempat perubahan sejati terjadi. Di awal video ini tadi, itu adalah dirimu. Di ruangan sunyi, lagi duduk, larut malam, terjebak pada pikiran yang sama. Mencoba menerapkan Roma 12 ayat 2. Seperti kebanyakan orang melakukannya. Mengganti pikiran di permukaan. Mengucapkan hal-hal yang positif. Dan merasa ayat itu tidak bekerja. Sekarang inilah yang ingin saya katakan kepada kamu. Ayat itu sedang bekerja. Kamu hanya belum masuk lebih dalam. Kamu sedang merenovasi ruang tamu, sementara fondasinya masih menjalankan kode yang lama. Transformasi yang kamu cari bukan di permukaan. Itu ada di lantai kedua, di dalam. Ya, dalam program yang diwariskan turun-temurun. Dalam kebohongan yang selama ini kamu beli, dianggap sebagai kebenaran. Jadi perlu ditukar dengan apa yang sungguh nyata, yaitu firman Tuhan. Ya, engkau adalah apa yang ditulis di Alkitab. Engkau adalah apa yang diperkatakan dalam firman Tuhan itu. Engkau terus diangkat naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Engkau lebih dari pemenang. Engkau hidup sukses dan beruntung, berhasil dan beruntung, panjang umur, kehormatan di tangan kanan, kejayaan. Itulah yang Paulus maksud. Pembaruan pikiran. Di kedua lantai. Lantai atas, lantai bawah. Conscious mind, subconscious mind. Ini adalah penjelasan
tentang proses yang tersedia bagimu sekarang juga, malam ini. Bukan setelah hidupmu rapi, bukan setelah pikiran itu berhenti datang kembali. Sekarang juga. Pintu menuju transformasi sejati sebenarnya tidak pernah terkunci. Kamu hanya perlu tahu kemana pintu itu membawa kamu. Seperti kupu-kupu yang diawali dari kepompong, dari ulat. Apa yang terjadi? Ada sebuah cerita sambil menutup siaran live ini. Seorang anak kecil melihat ada kepompong. Dia bilang sama orang tuanya, Mah, ini kasihan deh, uletnya mau keluar tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya anak itu ambil gunting buat anak-anak, diguntinglah sedikit di ujungnya. Dan apa yang terjadi? Ulat itu keluar memang, dan ulat itu jadi mati. Jadi kita tidak bisa men-shortcut proses ini semua, pembaruan tadi. Padahal saat ulat di dalam kepompong itu bergerak, dia otot-ototnya lagi mau keluar, sayapnya lagi mau terbentuk, maka dia berusaha sekuat mungkin untuk membuka kepompong yang menutupi ulat itu. Sampai pada akhirnya kepompongnya terbuka dan jadilah kupu-kupu yang indah. Kalau dibantu oleh si anak kecil tadi, di ujungnya dipotong sehingga terbuka jadi lubang, ototnya tidak bergerak, masih lemas, dan ulat itu mati. Roma 12 ayat 2. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan sebelum istirahat, dan bangun tidur nanti 20 menit setelah bangun tidur, langsung baca dan dengar firman Tuhan, Alkitab audio, berdoa, naikkan pujian penyembahan, baca syukur kepada Tuhan, dan lakukan aktivitas kita. Jadi sarapannya adalah firman Tuhan. Terima kasih, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.